Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang adorasi. Di sini saya membatasi diri pada pengertian dan sejarah adorasi. Pertama kita lihat pengertian adorasi. Kata adorasi berasal dari bahasa Latin, adoratio, yang bermakna atau berarti sembah sujud. Adorasi Ekaristi adalah tindakan sembah sujud, memberi hormat, dan menyembah Yesus yang hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus. Sejak perjamuan malam terakhir, ketika Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Lalu mengambil anggur dan berkata, "Inilah darahku." Iman Katolik percaya bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Lewat tubuh dan darahnya, Yesus Kristus secara istimewa hadir dan hidup bagi kita. Saudara-saudari, Marta Sujita dalam buku berjudul Adorasi Ekaristi menawarkan beberapa pengertian mengenai adorasi. Misalnya, pertama, adorasi Ekaristi adalah sebuah ibadat atau doa yang dilaksanakan umat beriman di hadapan Ekaristi Maha Kudus atau sakramen Maha Kudus yang ditakhtakan. Yang kedua, adorasi Ekaristi juga disebut pujian kepada sakramen Maha Kudus atau pujian kepada Ekaristi Maha Kudus atau kebaktian kepada sakramen Maha Kudus atau juga sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus. Dalam hal ini, iman kita sungguh-sungguh terwujud. Secara nyata, orang memandang kepada roti bulat berwarna putih. Namun, secara iman, orang sungguh meyakini bahwa Tuhan yang sungguh hadir di sana. Roti adalah realis presensia, di mana Tuhan sungguh hadir atau hadir secara real dalam Ekaristi Maha Kudus. Itulah mengapa orang-orang datang bersembah sujud di hadapan hosti yang terberkati. Saudara-saudari, kita lihat bagian yang kedua adalah sejarah dari adorasi. Sejarah adorasi Ekaristi tidak bisa terlepas dari sejarah devosi Ekaristi. Adorasi Ekaristi merupakan satu bagian dari perkembangan sejarah devosi Ekaristi. Adorasi Ekaristi muncul atas dasar rasa rindu para umat Allah untuk bertemu dengan Allah sendiri. Rasa rindu para umat untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan Tuhan. Interaksi ini benar-benar bersifat pribadi antara individu dengan Tuhan. Sebagaimana sepasang kekasih yang saling merindukan, tentu akan sangat sakit apabila tidak segera terpuaskan rasa rindu tersebut. Walau dalam wujud sebuah roti, namun iman kita percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir bersama kita dalam wujud yang memang tersamarkan. Namun, seturut sejarah devosi Ekaristi yang pernah terjadi, gereja pun pernah mengalami masa kelam. Devosi yang bertujuan mulia ini diterima dengan pemahaman yang kurang tepat. Akibatnya, banyak praktek-praktek devosi yang cenderung bersifat magis dan berlebihan. Misalnya, seperti yang dipaparkan oleh Marta Sujita dalam bukunya. Sayangnya,
praktik umat beriman sering kebablasan dan jatuh ke magis. Misalnya saja, keyakinan bahwa orang akan mendapat berkat dan rahmat apabila bisa memandang sakramen Maha Kudus itu sesering mungkin. Tetapi mereka lupa untuk menyambut hosti suci dalam komuni. Saudara-saudari, walau demikian, bukan berarti gereja dengan serta-merta meniadakan praktik devosi Ekaristi atau adorasi Ekaristi. Gereja hanya mengoreksi bagi pelaku devosi yang menyimpang dan tetap menjaga eksistensi dari devosi Ekaristi ataupun adorasi Ekaristi, karena dipercaya itulah jalan bagi umat beriman untuk berjumpa secara langsung dan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudari, menyadari bahwa adanya hubungan erat antara devosi kepada sakramen Maha Kudus yang termasuk juga di dalamnya adalah adorasi Ekaristi, maka gereja tetap mendukung adanya devosi tersebut. Bahkan dengan diadakan pembaruan teologi dan dengan adanya Konsili Vatikan II menganjurkan dan mendukung eksistensi devosi Ekaristi di dalam gereja. Agar tidak kembali terjatuh dalam hal magis seperti yang pernah terjadi, perlu diingat bersama bahwa adanya kesatuan antara devosi Ekaristi dan perayaan Ekaristi tersebut. Saudara-saudari, terkait dengan adorasi ini, maka dikenal adanya jam suci. Yang dimaksud dengan jam suci adalah menghabiskan waktu 1 jam berjaga-jaga dalam doa di hadapan sakramen Maha Kudus atau adorasi untuk mengenang sengsara Yesus Kristus di Taman Getsemani. Dengan kata lain, berjaga-jaga bersama Yesus di dalam sakratul mautnya di Taman Getsemani, seperti yang ia minta dari para murid yang ia jumpai tertidur. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga bersama aku walau 1 jam saja? Inilah kata-kata Yesus di Taman Getsemani. Saudara-saudari, pelaksanaan jam suci yang terkenal adalah setelah misa terakhir perayaan Kamis Putih, yang biasanya dilakukan semalaman, atau istilah yang pernah kita dengar, kita kenal adalah tuguran. Namun demikian, jam suci dapat dilakukan kapan saja, oleh siapa saja di hadapan sakramen Maha Kudus. Demikianlah saudara-saudari sedikit paparan tentang adorasi yang dijalani atau dijalankan oleh Gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.